Legenda Pangeran Pandeglang dan Putri Cadasari adalah sebuah kisah yang berpusat pada cinta, pengkhianatan, dan keadilan. Kisah ini bermula di Kerajaan Banten, tempat tinggal Putri Arum, seorang putri raja yang cantik jelita dan berhati lembut. Kecantikan dan kebaikannya menarik banyak pangeran, namun hanya dua yang benar-benar menarik perhatiannya, Pangeran Sae Baguslana dan Pangeran Cunihin. Pangeran Sae Baguslana adalah seorang pangeran yang baik hati dan mulia, sementara Pangeran Cunihin dikenal karena sifatnya yang tamak dan dengki. Meski keduanya adalah teman seperguruan, mereka sangat berbeda. Putri Arum, yang melihat kebaikan dalam Pangeran Sae Baguslana, memilihnya sebagai kekasihnya. Namun, Pangeran Cunihin tidak bisa menerima kenyataan ini. Dengan hati yang dipenuhi iri dan dendam, dia mencuri ilmu dan kesaktian Pangeran Sae Baguslana dengan tujuan untuk merebut Putri Arum. Dengan kesaktian baru ini, dia mengubah wajah Pangeran Sae Baguslana menjadi tua dan berkulit hitam legam. Pangeran Sae Baguslana, yang sekarang tidak berdaya, mencari petunjuk dari gurunya. Dia disarankan untuk membuat gelang besar yang bisa dilewati manusia. Gelang ini adalah kunci untuk mengalahkan Pangeran Cunihin. Jika Pangeran Cunihin melewati gelang tersebut, seluruh kesaktiannya akan lenyap dan kembali kepada Pangeran Sae Baguslana. Dengan nasihat ini, Pangeran Sae Baguslana pergi ke sebuah desa dan menjadi pembuat gelang, atau Pandeglang, tanpa sepengetahuan Putri Arum. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai Pandeglang, dan penduduk setempat memanggilnya Ki Pande. Suatu hari, saat melintas di Bukit Manggis, Pandeglang melihat seorang gadis cantik duduk termenung seorang diri. Gadis itu adalah Putri Arum, yang sedang bersedih karena tidak ingin menikah dengan Pangeran Cunihin yang kejam dan bengis. Meski dia tahu bahwa gadis itu adalah kekasihnya, Pangeran Sae Baguslana memilih untuk tidak membongkar penyamarannya agar Putri Arum tidak bertambah sedih. Putri Arum, meski awalnya terkejut dengan penampilan Pandeglang, merasa ada kebaikan dalam dirinya. Dia membandingkannya dengan buah manggis, yang meski hitam dan pahit di luar, tetapi putih dan manis di dalam. Dengan keyakinan ini, dia menjawab sapaan Pandeglang. Setelah berbicara, Pandeglang mengetahui bahwa Putri Arum dipaksa untuk menikah dengan Pangeran Cunihin. Dia menyarankan Putri Arum untuk menerima lamaran tersebut dengan syarat Pangeran Cunihin harus melubangi batu keramat hingga bisa dilalui manusia. Batu ini harus diletakkan di sekitar pantai sebelum dilubangi, dan pekerjaan ini memerlukan waktu 3 hari. Dengan demikian, setengah dari kesaktian Pangeran Cunihin akan hilang. Mendengar penjelasan Pandeglang, Putri Arum semakin yakin untuk menerima saran tersebut. Setelah itu, Pandeglang mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya untuk merencanakan strategi selanjutnya. Kisah ini menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang, meski harus melalui rintangan dan pengorbanan. Perjalanan menuju ke tempat tinggal Pandeglang ternyata cukup jauh dan melelahkan. Putri Arum, yang telah menempuh perjalanan panjang, akhirnya jatuh pingsan di atas sebuah batu cadas tepat sebelum tiba di kampung Pandeglang. Mengetahui hal itu, penduduk kampung segera membantu Pandeglang membawa Putri Arum ke rumah penduduk terdekat. Mereka merawat sang putri dengan penuh kasih sayang. Menurut tetua kampung, sang putri akan segera pulih jika ia meminum air gunung yang memancar melalui batu cadas itu. Alhasil, setelah meminum air dari batu cadas tersebut, Putri Arum kembali sehat. Sejak itulah, penduduk kampung memanggil Putri Arum dengan sebutan Putri Cadasari. Setelah itu, sang putri segera mengatur siasat bersama Pandeglang untuk mengelabui Pangeran Cunihin. Keesokan harinya, Putri Cadasari kembali ke istana dengan diantar oleh beberapa penduduk kampung. Sementara itu, Pandeglang sibuk membuat sebuah gelang besar untuk dikalungkan pada batu keramat. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah Pangeran Cunihin mengajak Putri Arum untuk menikah dengannya. Putri Arum pun mengajukan syarat sebagaimana yang disarankan oleh Pandeglang. Tanpa perasaan curiga lagi, Pangeran Cunihin segera melaksanakan syarat itu.
Dalam waktu 3 hari, ia berhasil menemukan batu keramat yang disyaratkan dan kemudian membawanya ke sebuah pantai yang indah. Setelah berhasil melubangi batu keramat itu, Pangeran Cunihin segera ke istana untuk menjemput Putri Cadasari. Sementara itu, Pandegelang yang sejak tadi bersembunyi di balik semak-semak mengamati semua tingkah laku Pangeran Cunihin, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera memasang gelang besar pada batu keramat yang berlubang itu. Namun, ketika ia hendak kembali ke tempat persembunyiannya, tanpa diduganya Pangeran Cunihin telah kembali bersama Putri Cadasari. Hingga terjadilah cekcok antara Pangeran Cunihin dan Pangeran Sae Baguslana. Putri Cadasari sungguh heran mendengar pembicaraan kedua orang itu. Sepertinya mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Baru saja ia hendak menanyakan hal itu kepada mereka, tiba-tiba Pangeran Cunihin menarik tangannya untuk melihat batu keramat yang telah dilubanginya itu. Kemudian, Putri Arum pun meminta Pangeran Cunihin untuk melewati batu yang telah dilubanginya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Cunihin segera berjalan melewati lubang pada batu keramat. Baru beberapa langkah ia berjalan di dalam lubang batu itu, tiba-tiba seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Ia pun berteriak keras karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit. Begitu ia selesai melewati lubang itu, seluruh kekuatannya hilang sehingga ia hanya bisa duduk lemas tak berdaya. Beberapa saat kemudian, ia pun berubah menjadi seorang tua renta seolah telah melewati lorong waktu yang begitu panjang. Pada saat yang bersamaan, Pandegelang merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya, seluruh ilmu dan kesaktiannya kembali seperti semula. Wajahnya pun kembali seperti sedia kala, yaitu wajah seorang pangeran yang tampan. Putri Cadasari seolah-olah tidak percaya menyaksikan peristiwa ajaib itu. Ia baru sadar bahwa ternyata lelaki paruh baya yang telah menolongnya itu adalah kekasihnya sendiri, Pangeran Sae Baguslana. Pangeran Pandegelang pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya mulai dari peristiwa Pangeran Cunihin mencuri kesaktiannya, hingga peristiwa ajaib itu terjadi. Mendengar cerita itu, barulah sang putri sadar bahwa wangsit yang ia terima memang benar adanya. Akhirnya, mereka pun meninggalkan batu keramat itu. Beberapa waktu kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Kisah ini adalah perwujudan dari keadilan dan cinta yang sejati, yang mampu mengalahkan segala rintangan dan pengkhianatan. Inilah cara kisah ini diceritakan, yang konon menjadi asal-usul kota Pandegelang, Banten. Untuk kebenaran detail kisah, tentu kita serahkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kisah kehidupan.